Selamat malam hadirin yang saya hormati. Ada apa nih? Entahlah. Halo para pecinta kartun, gimana nih kabarnya? Semoga aja kalian sehat selalu ya. Jika kalian merasa bosan atau pusing, coba deh kalian nonton film kartun. Karena film kartun dapat membuat kalian terhibur dan tentu saja bisa meningkatkan mood kalian. Kalau nggak percaya, kalian simak aja film kartun berikut ini. Film yang akan kalian tonton ini judulnya adalah Shizuki the Movie Panitia Hari Akhir. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures dan dirilis pada tanggal 28 Desember 2017. Film ini menceritakan seorang anak yang anti mainstream bernama Juki. Juki adalah seorang selebriti yang sedang berada pada puncak ketenarannya. Sikapnya yang polos, jenaka, dan berani untuk beda membuatnya dicintai semua orang. Hingga sebuah kesalahan membuatnya berbalik menjadi musuh nomor satu masyarakat. Di saat yang sama, sebuah meteor jatuh dan bisa menghancurkan seluruh Indonesia. Erin, seorang ilmuwan muda berbakat, meminta bantuan Juki untuk menghentikan meteor itu. Dapatkah Juki menyelamatkan Indonesia? Sekui, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika Juki masih kanak-kanak. Ia terlihat seperti anak-anak pada umumnya, bermain kelereng, mengejar layangan, dan main lompat tali. Tetapi Juki dari kecil sudah diajarkan oleh ayahnya untuk berani tampil beda. Tidak usah ikut-ikutan orang lain. Ketika orang lain melakukan hal yang biasa, Juki malah memilih hal yang berbeda. Contohnya, ketika ia melompat ke antena untuk meraih layangan yang putus. Orang tua Juki yang melihatnya pun langsung panik. Juki langsung memberanikan diri untuk meraih layangan tersebut, dan ia pun terjatuh. Scene berubah di mana Juki sudah dewasa, dan sekarang ia telah menjadi selebriti yang terkenal di Indonesia. Sikapnya yang polos, jenaka, dan berani untuk beda membuatnya dicintai semua orang. Ternyata Juki sedang menghadiri acara penghargaan selebriti se-Indonesia. Host dalam acara tersebut bernama Ganjar Gianjar. Ia adalah orang yang memiliki banyak gelar sarjana. Karena Juki adalah selebriti yang terkenal dan memiliki banyak penggemar, tak heran jika Juki yang menang dan mendapatkan piala penghargaan tersebut. Kita lanjut ke scene berikutnya, di mana ada hewan yang sedang bermain ponsel yang tergeletak di meja. Hewan itu bernama Choro. Ia adalah hewan kesayangannya si Juki. Babahnya Juki pun langsung telepon si Juki untuk menanyakan kabarnya. Dan ia memberitahukan bahwa besok mau diadakan acara syukuran untuk merayakan dirinya. Juki langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri karena dia habis bangun tidur. Dan tiba-tiba muncullah hantu. Ternyata ia adalah Chongki. Chongki merupakan hantu yang berteman dengan Juki. Walaupun Chongki hantu, ia sangat takut dengan Choro, yaitu peliharaannya si Juki. Chongki berniat untuk pergi ke acara besar yang bernama Basuki. Ia ke sana karena komik dirinya sudah terbit. Juki juga kebetulan ingin ke sana untuk menghadiri acaranya. Sesampainya di sana, Juki langsung diajak Chongki ke tempatnya. Terlihat di sana ada banyak cosplay hantu. Ada genderuwo, ada tuyul, dan masih banyak yang lainnya. Karena acara Juki mau mulai, ia langsung ninggalin Chongki dan langsung pergi. Tetapi ketika Juki naik panggung, ternyata bukan dirinya lah yang terpilih, melainkan orang lain. Pembawa acara langsung menjelaskan ke Juki bahwa sekarang Juki sudah nggak mainstream dan ia sudah nggak kayak dulu lagi.
Juki pun langsung terlihat sedih dan merenung. Sementara di BASI alias Badan Antariksa Seluruh Indonesia sedang terjadi keadaan darurat. Sinyal peringatan berbunyi dan terlihat ada seorang perempuan. Ia adalah Dr. Erin. Ia merupakan kepala bidang antariksa. Karena lampu indikatornya menyala, ia langsung menyuruh Pak Anto untuk mengeceknya. Pak Anto ini adalah karyawan di BASI. Ternyata benar ada bahaya mendekat. Ada asteroid besar yang sedang mengarah ke bumi. Tak berselang lama, berita asteroid itu langsung muncul di TV. Tetapi keluarga Juki mengira itu adalah pengalihan isu, karena sebentar lagi mau pemilu. Ibunya Juki pun datang, dan ia menyuruh Juki untuk mengantarkan makanan ke engkongnya. Engkongnya Juki bernama Profesor Junet. Ia adalah seorang ilmuwan yang hebat. Dan sekarang ia sedang membuat bahan bakar yang terbuat dari ekstrak kotoran bebek. Juki pun langsung menyuruh encangnya untuk melihat TV, karena sedang ada berita asteroid yang jatuh di Indonesia. Tetapi Juki malah memakan ekstrak kotoran bebek yang dibuat oleh engkongnya. Juki langsung bereaksi seperti ada kekuatan super yang muncul dari dalam dirinya, seperti superhero di film-film. Engkong pun langsung memeriksa tubuh Juki, takutnya terjadi sesuatu. Karena Juki masih penasaran, ia langsung mencoba sesuatu, dari memanjat dinding, mengeluarkan laser dari matanya, memukul besi. Tetapi semuanya gagal. Tapi Juki merasa ada energi super yang mengalir pada dirinya. Karena asteroidnya semakin mendekati bumi, Bu Erin langsung menjelaskan kepada Bapak Presiden mengenai hal ini. Bahwasanya jika kita tidak menghancurkan asteroid itu, maka asteroid itu akan menghancurkan semua bagian pulau Indonesia. Tiba-tiba datanglah Ganjar dan asistennya. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai solusi yang bagus untuk menghancurkan asteroid itu. Dan solusi tersebut diberi nama Garuda Jaya. Pasukan Garuda Jaya langsung mengambil alih ruangan Bu Erin sebagai ruang kontrol misil. Dan Bu Erin dikenalkan kepada seseorang yang bernama John Trump. Ia adalah kepala dari misi Garuda Jaya. Sementara Juki sedang diberikan arahan oleh krunya untuk acara TV-nya nanti. Tetapi Juki malah memiliki pemikiran yang berbeda, dan ia mengabaikan arahan yang telah diberikannya. Dr. Erin juga sedang bingung. Ia merasa perhitungan John Trump itu salah. Ia pun langsung menemui John Trump dan langsung menjelaskan kepada dirinya soal perhitungannya. Tetapi John Trump malah mengabaikannya. Ia merasa bahwa perhitungannya udah benar dan sudah dikonfirmasi kepada pihak NASA. Acara Juki pun telah dimulai. Karena ia ingin tampil beda, ia jadi mengabaikan perintah krunya. Ia malah bersikap seenak-enaknya sendiri, sampai membuat Pak sutradaranya marah-marah karena kelakuan Juki tersebut. Setelah acaranya selesai, ia langsung dipecat oleh sutradaranya, dan temannya Eja juga ikut dipecat karena tidak bisa mengarahkan si Juki dengan baik. Juki pun langsung menemui Enya dan babehnya untuk menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki siaran TV lagi. Babehnya pun langsung tersedak karena kaget dengan perkataannya si Juki. Enya juga ikutan sedih dan menangis karena Juki sudah dipecat. Tetapi Juki menjelaskan bahwa dirinya seperti ingin melakukan hal yang lebih besar lagi. Sesampainya di kos-kosan, Juki sudah ditunggu oleh Bu Erin. Bu Erin pun langsung menjelaskan kepada Juki yang intinya ia harus membantunya untuk mengatakan soal kesalahan perhitungan Garuda Jaya di acara TV-nya. Juki pun menjelaskan kepada Bu Erin bahwa ia sudah tidak mempunyai acara TV lagi. Karena Bu Erin merasa sedih, ia langsung mengajak Bu Erin untuk menemui engkongnya, yang seorang profesor. Juki pun datang dan ia langsung dicek lagi oleh Profesor Junet yang dibantu oleh Jule. Jule adalah adik sepupunya Juki, atau bisa disebut sebagai cucunya Profesor Junet.
Dan Profesor Junet menemukan jawabannya, kenapa Juki tidak sakit ketika meminum ekstrak kotoran bebek. Hal itu karena Juki memiliki kadar jengkol yang tinggi di tubuhnya. Setelah itu, Bu Erin langsung menjelaskan kepada Profesor Junet mengenai perhitungannya yang salah. Mereka berdua langsung menghitungnya ulang, dan akhirnya mereka menemukan perhitungannya yang benar. Dan sekarang mereka semua sedang memikirkan cara untuk memasukkan data ini ke komputer pusat. Akhirnya mereka semua langsung pergi bergerak. Bu Erin masuk ke toilet dan menyabotase. Juki masuk sebagai tukang servis. Chongki mengintip kata sandi dari John Trump. Juki langsung memasukkan kata sandinya dan memindahkan filenya. Tetapi Juki malah ketahuan oleh satpam yang sedang berjaga. Dan ketika hampir selesai memindahkan filenya, satpam tersebut malah memukul komputernya dan prosesnya menjadi gagal. Tetapi Juki tidak menyadarinya. Keesokan harinya, banyak orang yang melihat peluncuran roket Garuda Jaya. Ketika roket diluncurkan, tiba-tiba roket hilang kendali dan jatuh ke tanah. Roket tersebut pun langsung meledak, dan semua orang menjadi panik karena asteroid itu akan menimpanya. Mereka semua lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bu Erin pun menyesal karena itu adalah ulahnya. Padahal roket tersebut jatuh karena perhitungan John Trump yang gagal ditukar. Ia pun langsung melihat berita TV. Juki pun menjadi tersangka karena ia ketahuan telah masuk ke markas Garuda Jaya secara ilegal. Dan sekarang juga menjadi seorang buronan. Profesor Junet pun memberikan kejutan kepada semuanya bahwa dirinya juga memiliki roket yang bernama Bima Sakti. Roket tersebut dikembangkan oleh Profesor Junet karena 50 tahun yang lalu ia gagal menerbangkannya. Bu Erin pun merasa tidak percaya bahwa roket ini memiliki semuanya. Profesor Junet langsung menjelaskan ke semuanya bahwa roket ini kurang bensin. Profesor Junet pun langsung menyimulasikan bahwa energi jengkol si Juki bisa menerbangkan pesawat. Akhirnya Juki langsung disuruh untuk memakan jengkol sebanyak-banyaknya. Karena mereka kekurangan pilot, Bu Erin dan Profesor Junet langsung mendatangi sebuah rumah. Rumah itu ternyata milik Togab. Togab adalah mantan pilot yang gagal meluncurkan roket bersama Profesor Junet 50 tahun yang lalu. Karena Togab masih marah terhadap Profesor Junet, Togab pun tidak memperdulikannya. Tetapi setelah Bu Erin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Togab, ia pun langsung setuju dan temannya Togab juga ikut. Ia adalah Buyung, rekan kerja Togab yang sering membantunya. Karena markas Profesor Junet akan diserbu oleh pasukan polisi, Juki pun terpaksa menyerahkan dirinya dan ia tertangkap dan langsung dibawa ke penjara menggunakan tank. Orang tua Juki yang melihat pun terlihat sedih melihat anaknya dibawa. Karena Juki di penjara, si Chongki dan teman-temannya langsung membantunya untuk melarikan diri. Namun alarm berbunyi. Juki pun ketahuan dan ia langsung lari. Ternyata Juki sudah ditunggu oleh babehnya yang menggunakan bajai. Mereka langsung menancap gasnya dan langsung pergi. Di dalam bajai, Juki menjelaskan ke babehnya bahwa encangnya memiliki sebuah roket. Dan ia rencananya mau pergi ke angkasa untuk menghancurkan asteroidnya. Juki pun berhasil sampai ke rumah Profesor Junet. Dan mereka semua siap untuk meluncurkan roket tersebut. Roket pun meluncur. Profesor Junet sangat senang sekali karena ia berhasil meluncurkan roketnya setelah 50 tahun yang lalu. Tetapi ia malah tertangkap dan langsung diinterogasi karena telah meluncurkan misil tanpa persetujuan. Setelah Profesor Junet menjelaskan bahwa yang ia luncurkan sebenarnya roket, mereka semua pun mempercayainya dan mereka semua langsung pergi ke ruang kendali roket. Setelah Profesor Junet memberikan arahan, roket pun telah tiba di permukaan asteroid. Juki dan Buyung langsung pergi keluar untuk menancapkan pemicu peledaknya. Setelah tertanam, mereka langsung bersiap untuk mengaktifkan tabung penyelamatnya. Tetapi ketika dipencet, tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan ternyata terdapat kabel yang terputus. Juki dan Jule langsung berusaha menyambungkannya. Tetapi tangan mereka tidak sampai.
Setelah mendapatkan izin dari Pak Presiden, misil pun diluncurkan untuk menghancurkan asteroid tersebut. Karena keadaannya yang darurat, Choro pun berusaha menyambungkannya. Juki pun berusaha menghentikannya, tetapi Choro malah mengabaikannya. Profesor Junaid langsung menangis karena di sana masih ada Juki dan teman-temannya. Benda aneh pun jatuh di atas Monas dan ternyata itu adalah Juki dan teman-temannya. Mereka semua berhasil selamat dari ledakan itu, dan semua itu berkat aksinya Choro. Karena telah menyambungkan kabel yang terputus, Indonesia akhirnya bisa selamat dari kehancuran yang besar, dan semua orang terlihat senang sekali. Untuk mengenang jasa Choro, mereka semua membangun patung yang berbentuk Choro, supaya ia dapat dikenang sepanjang masa oleh seluruh rakyat Indonesia. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika menurut kalian film ini jelek, kalian salah. Karena yang barusan kalian tonton tadi adalah beberapa cuplikan dari film Shizuki the Movie. Aku saranin sih kalian harus nonton full movie-nya. Tenang aja, linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa nonton film Shizuki the Movie secara full, tanpa dipotong-potong. Nah, jika kalian mempunyai saran atau kritik, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan see you next time.